Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala toha rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat pada pakar petir yang saya hormati, yang berbahagia, pada kesempatan ini kami beserta sahabat-sahabat dan juga tentunya Kang Ustadz Mukti akan mengupas apa itu tentang ilmu hikmah, tenaga dalam, dan juga ruqyah nanti. Kita nanti bahas satu persatu, tahapannya sampai mana, ya kita kupas tuntas apa itu ilmu hikmah, apa itu tenaga dalam, dan sebagainya. Kita tanyakan saja sama Pak Ustadz Mukti yang tentunya sering menggunakan, ya baik untuk pengobatan maupun untuk penarikan barang dan juga untuk pendeteksian, ya dimana antara tenaga dalam dan ilmu hikmah itu memang ada kaitannya. Dalam artian kita menggunakan ilmu hikmah juga butuh juga proses dengan tenaga dalam untuk mendeteksi dan sebagainya. Ya, sahabat, baiklah, ini perkenalkan ya, sahabat sudah tidak usah dikenalkan. Ini sudah terkenal, Kang Ustadz Mukti sudah terkenal, ya sudah ada beberapa konten. Saya yakin sahabat-sahabat semua sudah sangat mengenal siapa sosok Kang Ustadz Mukti. Ya, beliau dulu menempuh perjalanan pendidikannya yaitu di pondok pesantren, ya di mana saja Pak Ustadz, ya nanti kita tanyakan sama Pak Ustadz. Yang pertama, nanti kita tanyakan biografis ataupun latar belakang pendidikannya ataupun cara mondok, ya belajar ilmu hikmahnya itu dari mana saja. Selamat malam Kang Ustadz Mukti. Ya, selamat malam. Ya, ini Kang, sahabat-sahabat mungkin perlu tahu. Ini Kang Ustadz Mukti itu belajarnya dari mana, ya kan? Ini tentunya kan tidak otodidak, sahabat. Pasti ada gurunya, ya. Kita cari tahu gurunya siapa. Kenapa Kang Ustadz Mukti bisa hebat ini, bisa kuat ini, bisa sakti lah, ya seperti itulah ya. Ini Kang Ustadz Mukti, ini dulu mondoknya di mana, Kang? Ya, pertama awal mondok itu di Pekalongan, terus di Jawa Timur, yaitu di Kediri, Arek, di Papar, terus diteruskan di Pasuruan, terus Benaker. Masalah hebat itu bukan saya yang hebat itu adalah Allah. Ya. Dulu juga saya waktu menempuh pendidikan di pesantren nggak ada niatan untuk ya penarikan barang apa itu dengan sendirinya, dengan sendirinya lah ya, keinginan untuk riadoh terus belajar ilmu hikmah. Nah, ilmu hikmah itu adalah ilmu pengetahuan. Kenapa kok para ulama atau para ustadz, para kiai itu mengadakan ilmu hikmah? Ilmu hikmah adalah ilmu pengetahuan, bahwa ingin mengetahui apa sih sebenarnya jati diri kita. Man aropa robahu aropa nafsahu. Barang siapa yang ingin menghendaki itu Allah, mengetahui Allah, ya ketahuilah, ingin menghendaki atau mengharapkan itu Allah, maka kita introspeksi, mengetahui diri sendiri kita sudah pantas atau belum untuk mendapatkan itu Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu hikmah itu adalah satu artinya pengetahuan. Itu juga dalam Quran ada ud'u ila sabili bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ke jalan Allah dengan bil hikmah, dengan ilmu pengetahuan, wal mau'izatil hasanati, dengan yaitu tutur kata yang bagus. Tujuan daripada ilmu hikmah itu adalah untuk melatih jiwa, hati, agar hati itu selalu menyebut Allah. Nah, inti dari ilmu hikmah itu adalah belajar istiqomah. Sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah, nah, kita dalam keadaan menyebut nama Allah, yaitu Allah, la ilaha illallah, atau subhanallah, apa istighfar. Itu tujuan daripada ilmu hikmah adalah untuk melatih jiwa untuk istiqomah, selalu memuji kepada Allah, selalu menyebut nama Allah. Ketika kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang untuk kesaktian, apa bisa ngilang,
bisa terbang, anti bacok, anti tembak. Itu cuman hanya asar labet dari ilmu hikmah, labet dari istiqomah. Al istiqomah itu afdalu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Adapun tujuan dari ilmu hikmah, tingkatan tinggi dari ilmu hikmah itu adalah bukan tingkatan yang tadi saya sebutkan. Nah, tingkatan tinggi dari ilmu hikmah bukan tadi saya sebutkan, bisa menghilang, bisa terbang, bisa berjalan di air, ya, bisa ditembak kapal mengepan, dibacok keman. Itu bukan tujuan, bukan tingkatan tinggi ilmu hikmah. Tingkatan tinggi ilmu hikmah adalah keimanan kita bertambah kepada Allah, ketakwaan kita bertambah kepada Allah. Itu tingkatan yang paling tinggi dalam ilmu hikmah. Bukan karena kita bisa terbang, bisa menghilang. Itu orang fasik bisa, namanya bukan ilmu hikmah, itu namanya istijroj. Istijroj itu kelebihan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang fasik. Nah, itu tujuan daripada ilmu hikmah yaitu tadi, yaitu untuk melatih jiwa supaya kita itu selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada, ingat kepada Allah, takut kepada Allah, takut akan siksanya, sehingga hati selalu menyebut nama Allah, baik membaca tasbih, membaca takbir, membaca kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ketika kita istiqomah, ketika kita menyebut asma Allah, Allah menyebut nama kita dalam keadaan insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu tujuan daripada ilmu hikmah. Kayak yang tadi untuk penarikan itu bacaan-bacaan Al-Quran semua, syahadat, istighfar, sholawat, itu kan bacaan-bacaan itu. Dan asarnya atau ya fadilahnya atau fadoilnya itu bisa kayak menarik barang, itu menarik barang. Nah, tujuannya apa? Supaya tempat itu jangan diutamakan, jangan dibanggakan, ini ada ininya, ada ininya, enggak. Allah maha segalanya. Allah yang maha memberikan rezeki, Allah yang memberikan jalan keluar solusi dalam segala permasalahan apapun. Itu Allah, hanya Allah. Kita minta solusi kepada Allah, kita meminta apa saja kepada Allah. Itu tujuan daripada ilmu hikmah. Bukan kita minta kepada jimat-jimat atau keris atau batu cukur keris namanya, itu bukan ring apa lantai babi. Itu kan cuman kadang-kadang bisa menyesatkan kita ke jalan setan, jalan setan, kita bisa tersesat. Makanya kita ya tanamkan keyakinan kita kepada Allah, ketauhidan kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah dengan cara istiqomah. Yang utama yaitu kita jalankan dulu, berusaha melaksanakan sholat 5 waktu. Itu pengertian daripada ilmu hikmah. Iya, demikianlah sahabat penjelasan panjang lebar tentang ilmu hikmah dan asal usul kenapa orang bisa memiliki ilmu hikmah. Memang intinya adalah keistiqomahan, sehingga dengan karomah istiqomah tersebut ya bisa seperti itulah, bisa memiliki ilmu hikmah dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong ini Pak Ustadz, dulu belajarnya sampai berapa tahun ini di pondok ini Ustadz? Kalau di pondok ya sih nggak menghitung berapa tahun ya, memang sebentar. Cuman yang saya ingat adalah saya ikut puasa dulu sampai 7,5 tahun puasa. Ya, melakukan dalail, ya dalail kharat, terus memperdalam manakib, nah, itu berdalam, terus membaca-baca, ya, pokoknya riyadhah di pondok banyak lah. Di pondokan atau di pesantren. Di samping itu Pak Ustadz Bukti juga di pesantren tentunya tidak hanya mempelajari ilmu hikmahnya saja, tapi juga ilmu-ilmu salaf ya, seperti kitab kuning, fikih dan sebagainya yang menopang ataupun mendukung perjalanan hidup ataupun ilmu-ilmu untuk kemasyarakat tentunya sahabat. Ya. Terus itu Pak Ustadz mengenai pendeteksian ya, di sini ternyata ada barang, di sini ternyata tidak ada barang. Itu tentunya ada ilmu tersendiri. Ya memang itu ada ilmu tersendiri, yaitu namanya ilmu kebatinan. Nah, ilmu kebatinan itu awalnya itu adalah pengisian tenaga dalam. Tanpa pengisian tenaga dalam pun bisa, kalau kita itu istiqomah baca Fatihah, istiqomah. Nah, asarnya itu bisa untuk mendeteksi. Terasa kalau ada di sini ada jin, di sini ada kerasa. Terus ntar bisa kebuka. Ya, namanya ilmu kasyaf, bisa kebuka, bisa melihat di sini ada jinnya, ada apanya, itu semua. Itu karena apa? Kita kembali ke istiqomah. Kalau kita dan bismillah pun kalau diistiqomahkan, sholawat pun kalau diistiqomahkan, kita bisa
bisa kayak gitu. Nah, itu bisa mendeteksi di sini ada barang itu ya karena istiqomah. Yang penting kita yakin aja sama Allah, yang kita berbanyak baca Al-Quran itu adalah yang luar biasa. Ada Al-Quran ada hudal lil muttaqin, ya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya jangan lupa, terus jangan sampai Quran itu nggak dibaca, itu sangat rugi bagi kita semua. Ya itu sahabat, pesan-pesan yang sangat luar biasa dari Kang Ustadz Mukti. Tentu juga sahabat-sahabat bertanya-tanya, ini lokasinya di mana? Ya, ini rahasia. Ini rahasia, hanya kami saja yang tahu. Sahabat-sahabat tidak usah tahu ini kita berada di mana, ini tempat syutingnya di mana. Ini udahlah, itu dirahasiakan ya. Karena khawatirnya nih sahabat-sahabat bisa ngintip soalnya. Ya, tuh, nanti ini dirasakan, tempatnya juga sangat luar biasa ini ya. Yang saya yakin sahabat-sahabat semua orang saya ingin tahunya ini di mana, ini tempatnya, lokasinya di mana. Bisa pecahannya sangat luar biasa dengan lokasi yang sangat biasa juga ini ya. Sahabat-sahabat akan penasaran ini lokasinya di mana. Itu udahlah ya, sahabat-sahabat silakan berpikir ya, ini bukan teka-teki ya. Saya akan tanya-tanya lagi sama Pak Ustadz ya tentang mengenai lebih jauh. Pak Ustadz sendiri ada nggak santri yang belajar sama Pak Ustadz yang intinya hanya ingin belajar tentang ilmu hikmah ataupun ilmu tenaga-tenaga dalam secara khusus? Ini ada nggak di Padepokan ini? Ya, banyak yang belajar kayak gitu. Ya, mudah-mudahan sih dia itu selalu dibimbing ke jalan Allah, jalan yang diridhoi Allah. Iya. Itu banyak yang saya khawatirkan. Nah, setelah belajar kayak gitu, Allah memberikan kelebihan, itu menimbulkan rasa kesombongan. Itu yang sangat saya khawatirkan. Sehingga dengan kesombongan itulah dia akan melekat Allah. Itu yang saya khawatirkan ya itu. Mudah-mudahan sih mereka tidak. Ya, mudah-mudahan sih mereka selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Terus misal ini Pak Ustadz, dari teman-teman ataupun sahabat-sahabat ini ya yang ada di mana saja lah yang melihat konten ini ya, ingin belajar. Ini ada syarat-syarat tertentunya apa enggak ini Pak Ustadz? Ya kalau ingin belajar ilmu hikmah, ya, ilmu tenaga dalam, ilmu kebatinan, tapi bukan ilmu tekanan batin, Ya. Itu bisa. Syaratnya itu yaitu yakin. Nah, yang kedua itu restu dari orang tua tentunya. Ya, restu apa enggak? Kalau nggak restu ya jangan. Nah, insya Allah bisa. Syaratnya cuma itu saja. Yakin sama Allah, terus orang tua. Nah, ntar kalau sudah, makanya kalau sudah mengikuti ilmu hikmah, ya, tolong dijaga sholat ilmu. Walaupun tidak ikut ilmu hikmah pun ya, itu kewajiban bagi orang Islam ya. Yang penting sholat 5 waktu itu dijaga. Insya Allah lah kita akan mendapatkan ya kerahmatan di Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi bilang lagi, ini perlu dijelaskan bahwa ilmu hikmah itu bukan tujuan kita untuk belajar ilmu hikmah itu supaya kita jadi orang sakti. Enggak ada orang sakti. Kita bisa mabuk, bisa terbang, bisa ngilang. Nah, itu cuman istijrod. Nah, intinya itu kita belajar ilmu hikmah untuk belajar istiqomah. Sakti kayak apapun kita akan mati. Masa malaikat mau disikek? Nah, enggak lah. Nah, yang penting kita berbanyak bekal untuk menghadapi kematian. Itu adalah tujuan dari ilmu hikmah kayak gitu. Iya, ya, sahabat. Terus ini Pak Ustadz, bagaimana kalau ini saya belajar ini boleh apa enggak ini Pak Ustadz? Boleh. Wah, boleh ini sahabat. Nanti saya akan belajar ini sama Pak Ustadz. Mau ya namanya ilmu itu, belajar ilmu itu ya satu harus tulus zaman, yaitu harus zamannya ya zaman yang lama, jangan instan. Nah, dan yang penting belajarnya itu belajar istiqomah aja lah, melatih jiwa. Nah, terus adapun dari tadi ya yang disebutkan oleh saudara Puji itu ru'yah. Ru'yah itu adalah hijrah minadul mati ilan nur. Tujuan dari diru'yah itu adalah untuk hijrah kita minadul mati ilan nur, dari kegelapan untuk menuju terang benderang. Contohnya yang tadinya malas untuk beribadah ngaji jadi senang ngaji, yang malas itu sholat jadi senang sholat, yang tadinya gampang marah tidak tetap marah. Itu tujuan daripada ruqyah. Yang paling parahnya lagi, kadang-kadang orang yang ruhnya itu kadang sering marah, nah,
sering malas ngaji, bahkan sering nggak sembahyang. Itu orang peruqyah kok kayak gitu. Itu setannya nempel semua kepada orang yang ruqyah. Ini Pak Ustadz sering marah-marah apa enggak ini di Ya rumah? kadang-kadang. Oh, kadang-kadang ini Pak Ustadz ini kadang-kadang. Kalau lagi tidak eling ataupun tidak sadar ini juga Kadang-kadang ternyata Pak Ustadz bisa marah juga ini ya, manusiawi sahabat. ya, manusiawi Iya. ya. Nah, sahabat, ini tadi juga sedikit nanti kita tanya-tanya lagi mengenai ruqyah ya, memang seperti itu, dan itu memang ruqyah itu adalah pengobatan atau ya ataupun ya pengobatan ya yang memang diajarkan sama Rasulullah ya Pak Ustadz ya, Iya, itu seperti itu ya. Jadi waktu zaman Rasul ya cara mengobati penyakit apapun ya lewat ruqyah, itu seperti itu ya. Nah ini Pak Ustadz, kenapa kalau semisal ada orang yang diruqyah itu ya bisa reaksi, ada kepanasan, ada yang jelalatan dan sebagainya. Apakah memang ruqyah itu kayak kayak api bisa nyeruput-nyeruput gitu. Itu itu. apa gimana itu? Kenapa kok ada reaksi kadang panas dan sebagainya? Ini akibat dari apa ini Pak Ustadz? Oh, ya kalau ada orang diruqyah itu, ya banyak sih orang yang diruqyah kadang muntah, kadang pingsan, kadang jelalatan, kadang ngeluarin kayak ketek, kayak macan ya, kayak itu macam-macam lah, tergantung kadar apa yang ada dalam tubuhnya. Kadang-kadang yang kalau ya mengeluarkan jurus-jurus atau ketawa-ketawa, mungkin dalam tubuhnya itu ada jin yang jahat yang menempelnya. Apalagi naudzubillah ya, dia itu mempelajari ilmu-ilmu yang sesat lah, ilmu nggak ada gurunya, sehingga banyak khotam-khotam jahat yang menempel pada tubuhnya, sehingga bisa mempengaruhi tentang hal ibadahnya, hal ibadah kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah, sholat males, untuk ngaji males. Itu mungkin pengaruh khotam-khotam yang ia pelajari dari buku-buku kayak buku Mujarrabat nggak ada guru. Makanya dalam kitab Jawahirul Arifin disebutkan man ta'alama bila syaihin falyasyhu syaitanu yudhillu fisabilillah. Barang siapa yang belajar ilmu tanpa guru, gurunya adalah setan yang akan menyesatkan dari jalan Allah. Itu dalam kitab Jawahirul Arifin disebutkan man ta'alama bila syaihin falyasyhu syaitanu yudhillu fisabilillah. Barang siapa yang belajar ilmu tanpa guru, maka gurunya setan yang akan menyesatkan ke jalan Allah. Makanya kita cari guru itu yang benar, yang benar-benar punya sanad, punya sanadnya sampai ke Nabi Muhammad SAW, sampai ke Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jangan kita cari guru-guru ilmu kebatinan asal cari aja, punya sanad. Nah, yang dikhawatirkan guru kita, nah, yang kita pelajari dari orang-orang itu mempelajari dari buku Mujarrabat yang dijual di pinggir-pinggir ya, di pinggir-pinggir trotoar, itu yang dikhawatirkan. Makanya tadi saya bilang man ta'allama bila syaihin falyashihu syaitanu yujulu fisabilillah. Barang siapa yang belajar ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah setan yang bisa menyesatkan kita dari jalan Allah. Itu. Ya itu sahabat. Makanya kalau mau belajar harus ada gurunya, dan gurunya pun harus punya sanad. Sanad apa ya? Bukan sanad senud, sahabat. Ini sanad itu adalah rentetan ataupun sambungan-sambungan ya, dari Pak Ustadz ke gurunya ya, ke kiainya sampai nanti ke Syekh Abdul Qadir Jailani juga ya. Jadi hati-hati sahabat yang sedang belajar ilmu kebatinan ataupun ilmu apa dengan tirakat-tirakat ataupun riado-riado yang tanpa didampingi oleh seorang guru, ini sangat luar biasa, karena nanti bisa timbulnya yang jadi guru itu adalah setan. Seperti yang tadi Ustadz jelaskan bahwa belajar tanpa guru, gurunya adalah setan ya, dan kita tidak mau dong istilahnya tergolong jadi setan tentunya ya. Kita harus, makanya sahabat-sahabat kalau mau belajar harus dengan guru ya. Silakan bisa juga belajar dengan Pak Ustadz juga bisa. Ini Pak Ustadz membuka ya dengan tangan terbuka, siapa saja mau belajar asalkan digunakan untuk kebaikan, dan juga jalur ibadahnya juga harus jelas ya. Pak Ustadz tidak mau memberikan istilahnya ilmunya tanpa orang tersebut belajar agama. Ini juga sangat mengkhawatirkan nanti, karena bisa juga mengurangi ketauhidan ataupun kepercayaan ataupun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah hal yang sangat berbahaya sekali ini sahabat. Oke Pak Ustadz, mengenai penarikan yang sering sekali Pak Ustadz istilahnya unggah di konten-konten YouTube ini kan kebanyakan tentang penarikan dan sebagainya. Ini proses penarikan tersebut, apakah di situ ada tali untuk menariknya
atau memang ini secara kekuatan gaib ya, ataupun secara kekuatan tenaga dalam dan sebagainya, ini perlu juga mungkin sahabat perlu tahu ini cara nariknya seperti apa. Dan yang jelas kan tidak semua orang kan bisa menarik ya, adapun bisa merasakan, tapi ada juga yang tidak bisa mewujudkan, itu juga ada. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz supaya barang tersebut bisa tertarik, bisa ketarik ke sini dari jauh dan bisa mewujudkannya, ini prosesnya mau seperti apa ini Pak Ustadz? Iya memang ya, kadang-kadang kan banyak orang yang bisa menarik tapi tidak bisa metafisikan, betul ya, mewujudkan barangnya itu ya mungkin kurang keyakinan satu. Yang kedua ya mungkin cara pembuka portal gaib itu kayaknya kurang sempurna. Jadi kesempurnaan ilmu itu bukan karena kita belajar tapi karena keyakinan kita kepada Allah. Yakin saja. Nah, yakin kepada Allah, insya Allah itu bisa kita capai. Terus untuk penarikan barang itu memang yang harus menggunakan tenaga dalam. Kita berarti olah tenaga dalam kita. Nah, adapun tenaga dalam itu yang kita baca juga ayat-ayat Al-Quran. Nah, makanya kita jangan lupa ya sehari itu membaca Al-Quran walau ayatan 21 ayat itu. Terus tiada yang hebat kecuali orang yang bisa menahan amarahnya. Tiada yang kuat kecuali orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Jadi nggak ada yang hebat di dunia ini kecuali yang hebat itu adalah Allah. Nah, manusia itu lemah di hadapan Allah. Makanya kita kalau sudah belajar ilmu kebatinan, ilmu hikmah, itu yang kita khawatirkan jangan sampai kita mempunyai rasa sombong dalam hati kita. Sombong itu juga adalah salah satu dosa, yaitu syirik sohir, syirik khofi, syirik yang samar, yang bisa menghalangi amal-amal kita, ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah. Adalah salah satunya adalah kita mempunyai hati rasa sombong. Layat khul janata mamikobihi miskolata min kibri. Tidak akan surga di dalam hati orang-orang yang ada sedikit rasa sombongnya. Yang kuat itu adalah Allah. Manusia itu lemah, manusia akan mati. Allah itu kekal abadi. Makanya kita belajar ilmu hikmah, yaitu caranya itu untuk melatih keistiqomahan kita. Nah, keistiqomahan kita, sebab iman manusia itu adalah yajidu yang kadang bertambah, kadang berkurang. Makanya untuk ada tali pengikat kita untuk supaya dekat dengan Allah, itu belajar ilmu hikmah supaya hati itu muta'alik ya, selalu mengingat Allah. Dengan ilmu hikmah kita sering zikir. Pertama dibatasi nggak jadi masalah, benar, lama-lama nggak ada batasan untuk kita mengingat Allah. Itu tujuan daripada ilmu hikmah. Dan penarikan itu juga diambil dari ayat Al-Quran. Mungkin kalau orang bisa menarik belum dimetafisikan, belum diwujudkan, itu karena kurang keyakinan. Ya sahabat, itulah sekiranya sudah dijelaskan secara detail ya, bagaimana tenaga dalam, bagaimana ilmu hikmah, dan juga bagaimana ruqyah, dan juga bagaimana cara mendapatkan ilmu-ilmu tersebut ya, tadi juga sudah disampaikan. Dan juga ini bagus, nanti kalau diberi kesempatan ataupun diizinkan, kami akan belajar ya, kami akan belajar sama Pak Ustadz. Dan tentunya juga nanti di konten berikutnya ya, kami akan istilahnya belajar bersama, mungkin juga tenaga dalam dan sebagainya ya. Mungkin di konten-konten yang akan datang kita bisa mempraktekkan tenaga dalam itu seperti apa, kegunaannya seperti apa dan sebagainya ya. Nanti sahabat-sahabat bisa saksikan di konten-konten berikutnya ya. Maka untuk mendukung konten kami, jangan lupa sahabat ya, subscribe, like, bagikan, dan juga saya tunggu ya, kami daripada Pohon Petir menunggu komen-komen dari sahabat. Kekurangan-kekurangan yang ada dari kami, tolong sahabat semua sampaikan agar nanti kami beserta tim dan juga Pak Ustadz bisa mengintrospeksi ataupun bisa sedikit demi sedikit memperbaiki kekurangan-kekurangan ya dari kami tentunya, sehingga mohon maaf kalau untuk kesempurnaan itu jauh ya, paling tidak kita sedikit demi sedikit untuk perbaikinya ya. Demikian sahabat, mungkin itu saja. Ini ya ada pesannya. Tiada orang yang hebat kecuali orang yang bisa sabar. Tiada orang yang kuat kecuali orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Itu pesan dari saya. Nah, semua manusia pasti akan mati. Makanya kita jaga sholat 5 waktu, jangan sampai kita tinggalkan. Ya, demikianlah pesan yang singkat dari Pak Ustadz namun sangat dalam ya.
kalau kita mau berpikir sebagai orang muslim, tentunya juga itu sangat memicu ataupun memacu dari hati kita untuk greget dalam beribadah dan juga bersungguh-sungguh mengimani, ya, mentauhidi pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat, demikianlah perbincangan kami dengan Pak Ustadz pada kesempatan hari ini, ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan, ya, agar konten-konten kami bisa sahabat-sahabat semua bisa menikmatinya, apa yang selalu kami unggah di YouTube dan sebagainya. Pokoknya sebenarnya itulah yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.